Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, tolong anak-anak ibu, sampah dan kursi yang masih berantakan, tolong dibersihkan dan dirapikan terlebih dahulu. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baiklah. Sekarang sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Di sini siapa Ananda yang ketua kelasnya? Saya, Bu. Tolong pimpin Ananda doanya biar kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang ibu akan mengadakan absen. Di sini siapa anak ibu yang tidak hadir? Risna, Bu. Risna, kemana Risna? Tidak ada keterangan, Bu. Tidak ada, berarti Alfa. Iya, Bu, Alfa. Baiklah, cuma satu orang. Iya, Bu. Berarti selain dari Risna hadir semua. Iya, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada materi pembelajaran. Di mana sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Saya, Bu. Tentang kepedulian sosial, Bu. Apa saja yang Anda ingat tentang kepedulian sosial, Reni? Kepedulian sosial itu membantu sesama, Bu. Membantu sosialnya masyarakat. Kalau kepedulian itu membantu seseorang. Jadi kepedulian sosial itu adalah sikap seseorang yang ingin membantu orang lain, baik itu melalui material ataupun melalui tenaganya, Bu. Terdapat dalam Quran Surah Al-Maun dan Al-Kausar, Bu. Betul. Al-Maun di situ menjelaskan bahwa kepedulian sosialnya ada pada menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin, dan tidak enggan membantu sesama, Bu. Sedangkan dalam surah Al-Kausar, Bu, menjelaskan mengenai nikmat yang banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengenai berkurban dan mendirikan sholat, Bu. Betul sekali. Kepedulian sosial itu yaitu memberikan perhatian kepada orang, Iya, Bu. untuk membantunya baik dari segi materi, tenaga dan sebagainya yang terdapat dalam Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 dan Al-Kausar, yaitu dengan memberi makan orang miskin, menyantuni anak yatim dan sebagainya. Mungkin sampai di situ saja kita membahas tentang materi kemarin. Sekarang kita masuk kepada materi hari ini. Ya, Siapa Bu. anak-anak ibu yang tahu apa materi kita hari ini? Tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat, Bu. Betul sekali, tentang keseimbangan Hidup di dunia dan di akhirat, Bu. Di mana di sini ibu sudah menyediakan media pembelajaran, yaitu dari kertas karton, karena kita masa pandemi kita tidak bisa menggunakan infokus dan sebagainya, Ya, karena Bu. kita belajar daring. Jadi di sini untuk membahas keseimbangan hidup dunia dan akhirat, di mana kita hidup di dunia ini memiliki keseimbangan. Contohnya saja, kita ini diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada bulan, ada bintang dan sebagainya, Pak. Ya, Bu. Jadi di sini juga kita akan membahas bagaimana dunia dan akhirat, di mana dalam kehidupan dunia dan akhirat itu harus memiliki keseimbangan. Di sini ibu juga sudah paparkan hadis yang akan menjelaskan tentang kehidupan dunia dan akhirat. Ada terlihat anak ibu hadisnya? Ya, iya, Bu, kelihatan, Bu. Baiklah, di sini sebelum kita lebih mendalam lagi, kita harus membaca hadis ini terlebih dahulu. Baik, Bu. Baiklah, hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas, yang mana bunyinya, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li ikhiratihi akhirati wal akhiratahu li dunyahu hatta yusibu minhuma jami'an
minhuma jami'an fa inna dunya fa innad dunya balaghun balaghun ilal akhirati ilal akhirati wala takunu kalla kalla alan nas. Baiklah, di mana hadis riwayat Ibnu As-Sakir dan dari Anas ini memiliki arti yang nanti artinya itu sebagai penjelas terhadap keseimbangan hidup dunia dan di akhirat. akhirat, ya Bu. Di mana artinya yaitu bukanlah orang yang terbaik di antara kamu yang mementingkan kehidupan akhirat dan meninggalkan kehidupan dunia, dan bukan pula lah yang terbaik di antara kamu yang mementingkan kehidupan akhirat dan meninggalkan kehidupan akhirat. Namun sebaliknya, yaitu orang yang terbaik itu orang yang bisa memadukan keduanya, Ya, Bu. yang mana sesungguhnya dalam kehidupan ini dunia itu sebagai tujuan dari kehidupan akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban orang lain. Ya, Bu. Jadi dari ayat di sini, dari hadis di sini dapat kita pahami bahwa keseimbangan hidup dunia dan akhirat itu kita lihat dari sisi Allah yang memberikan perintah kepada kita, di mana kehidupan dunia ini itu sebagai tujuan kehidupan akhirat. Jadi dalam kehidupan dunia ini kita juga dituntun tidak boleh hanya mementingkan kehidupan dunia saja dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan cara beribadah, namun melupakan kehidupan dunia. Yang sebagaimana contohnya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari saja kita lebih mementingkan kehidupan, contohnya sholat, tanpa mengetahui kebutuhan hidup kita sehari-hari di dunia ini. Berarti harus seimbang ya, Bu. Iya, harus seimbang. Jadi kehidupan dunia ini, yaitu dunia itu sebagai ladang kebun untuk kehidupan Di akhirat, ya, Bu. Yang mana dalam hadis ini Allah juga tidak boleh Allah juga tidak boleh memerintahkan kita bahwa kita menjadi beban orang lain. Jadi di mana dalam kehidupan dunia ini kita itu tidak boleh menjadi beban orang lain. Kita harus memenuhi kebutuhan kita juga sebagai makhluk yang diciptakan di dunia ini, yaitu dengan memenuhi kebutuhan kita dengan cara bekerja dan mencari nafkah hidup kita sendiri. Di samping kita mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan kita hidup di dunia ini, kita juga harus mementingkan kehidupan akhirat, yaitu dengan melakukan beribadah kepada Allah, melakukan perintahnya dengan cara sholat, bertauhid dan sebagainya. Dan tentang keseimbangan hidup dunia dan akhirat ini, dan dari hadis ini ada 3 kategori manusia dalam dilihat dari sikap, perilaku, dan tingkahnya. Yang mana kategori pertama orang yang beranggapan bahwa dunia ini adalah surga, yang mana dunia ini adalah surga dan tujuan hidup. Di mana orang yang berpandangan seperti ini ialah memiliki ciri-ciri, yaitu dialah seseorang yang selalu mementingkan kehidupan dunia. Dia beranggapan bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah kenikmatan dan akan kekal, yang mana ketika dia beranggapan bahwa kehidupan dunia ini adalah kekal dan surga, dia melupakan kehidupan akhirat. Contohnya, dia selalu kita lihat dari segi memenuhi kehidupannya sehari-hari, contohnya dari segi harta, di mana dalam kehidupannya sehari-hari ketika dia berusaha, bekerja dan memiliki harta, ketika dia sudah memiliki harta 1 lembah, dia
tidak akan puas dengan harta 1 lembah lagi. Dia akan terus mencari harta 2 lembah. Setelah dapat harta 2 lembah, dia akan mencari harta 3 Tidak lembah pernah lagi. puas ya, Bu. Ya, dia hanya mementingkan kenikmatan dunia saja, karena dia beranggapan bahwa dunia ini adalah surga dan tujuan hidupnya adalah dunia. Jadi, orang yang seperti ini harus kita hindari, karena sikap yang seperti ini dapat menyesatkan kita. Bahwa harus kita ketahui kehidupan dunia dan akhirat itu harus seimbang. Kita tidak boleh mementingkan kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Ya, Namun Bu. harus memadukan keduanya. Dan yang kategori yang kedua yaitu manusia yang beranggapan bahwa dunia ini adalah neraka dan surga bagi orang-orang kafir. Mengapa Ibu mengatakan kayak gitu? Karena orang yang seperti ini yaitu orang-orang yang mementingkan kehidupan akhirat. Contohnya dia selalu bertauhid, sholat, dia melaksanakan segala perintah Allah yang berhubungan dengan ibadah tanpa memperhatikan kebutuhan hidupnya di dunia. Contoh saja ketika dia sehari-harinya itu sholat, bertauhid, pergi ke masjid tanpa memikirkan bagaimana nafkah istri, nafkah anak, bukan hanya nafkah istri, dirinya sendiri saja kadang harus dinafkahi orang lain. Maka sikap seperti itu tidak boleh dilaksanakan. Kita harus beribadah juga, tetapi harus memperhatikan keluarga, diri sendiri. Kita tidak boleh menyusahkan orang lain. Dan selanjutnya yaitu kategori yang ketiga yaitu orang yang beranggapan bahwa dunia ini adalah tujuan untuk kehidupan akhirat, yang mana dia beranggapan bahwa dunia ini adalah ladang untuk menuju kehidupan akhirat. Di mana di sini orang yang seperti ini yaitu memiliki ciri-ciri orang yang bisa memadukan keduanya. Di samping dia mementingkan kehidupan dunia, memikirkan kehidupan dunia, dia juga memperhatikan kehidupan akhiratnya. Contohnya saja ketika dia mencari nafkah untuk anak istrinya dan untuk dirinya sendiri, dia juga memperhatikan ibadahnya. Contohnya di hari Jumat kan banyak laki-laki yang bekerja untuk mencari nafkah untuk istrinya, anak-anaknya dan dirinya dan sebagainya. Tetapi ketika ada waktunya ibadah, contohnya hari Jumat, dia akan meninggalkan pekerjaannya untuk menuju kehidupan dunia. Dia akan pergi melaksanakan sholat untuk melakukan kewajibannya sebagai hamba Allah dan untuk mengumpulkan ibadahnya untuk bekalnya di akhirat nanti. Jadi di sini dia itu mengetahui bahwa ada 3 hal setelah dia meninggal, ada 3 hal yang harus dia ketahui bahwa setelah dia hidup di dunia ini ada 3 benda atau 3 hal yang dia ketahui ada yang ditinggalkan, yaitu yang pertama harta, kerabat, dan amal perbuatannya. Namun ada 2 hal yang tidak bisa dibawa setelah kita meninggal nanti, yaitu harta dan kerabat dan keluarganya. Yang bisa kita bawa untuk bekal akhirat nanti yaitu hanya amal perbuatan, yaitu di mana amal perbuatan di sini ketika kita memiliki amal perbuatan yang baik maka membawa kita ke surga. Namun ketika kita memiliki amal perbuatan yang buruk maka akan membawa kita ke neraka. Itulah sebagai penentuan hidup kita di akhirat nanti. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sebagai perantara untuk menyampaikan tujuan hidup kita ke akhirat nanti. Jadi anak-anak ibu di sini, jika ingin selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat, kita harus dapat memadukan kehidupan keduanya, yaitu baik dunia dan akhirat. Di sini sampai di sini dapat dipahami anak ibu? Dapat, Bu. Kalau dapat dipahami,
bagaimana tadi kehidupan dunia dan akhirat? Dalam kehidupan di dunia dan di akhirat itu harus seimbang, Bu, antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Tidak boleh mementingkan hanya satu dalam satu kehidupan. Contohnya tidak boleh mementingkan kehidupan di akhirat saja. Kita juga harus melihat kehidupan kita di dunia, karena kehidupan di dunia merupakan ladang untuk menuju kehidupan di akhirat, Bu. Tolong Anda berikan satu contoh. Contohnya, kita tidak boleh hanya beribadah saja di dunia tanpa harus mementingkan bagaimana keadaan keluarga kita, karena nanti apabila kita hanya berzikir, sholat, ini itu beribadah kepada Allah saja, kita lupa dengan tanggung jawab kita bahwa anak kita perlu makan, istri kita perlu belanja untuk belanja di dapur, ini itu masih banyak keperluan. Jadi kita harus menyeimbangkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Kita juga harus bekerja, kita juga harus berbuat baik untuk menuju ke akhirat. Jadi harus seimbang keduanya, Bu. Tidak bisa hanya satu saja, dan juga tidak bisa hanya mementingkan kehidupan di dunia saja, karena nanti karena pasti nanti ada kehidupan di akhirat. Maka di dunia, di dalam dunia, ya, Bu, pasti ada kehidupan di akhirat, Bu. Jadi kita harus mementingkan juga kehidupan dunia dan juga mementingkan kehidupan di akhirat. Jadi antara kehidupan keduanya harus seimbang, Bu. Tidak, kita dapat memadukan keduanya, ya, Bu. Itu yang dapat saya pahami, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih anak-anak Ibu. Penjelasannya sudah dapat dipahami dan sudah jelas sekali bahwa hajat seorang manusia di muka bumi ini, di atas dunia ini, yaitu memiliki kontraknya itu memiliki nafkah dan ketika hidup di dunia ini harus pasti hajatnya ingin minum, makan, dan memenuhi kebutuhan lainnya, kan? Ya, Bu. Jadi di sini itu dapat kita pahami bahwa sesungguhnya kehidupan dunia dan akhirat itu harus seimbang. Ya, Bu. Kita tidak boleh mementingkan kehidupan dunia yang hanya untuk kenikmatan kehidupan dunia saja dengan mencari harta, mencari kekayaan, kebahagiaan, dan nikmat dunia ini saja, seperti yang dilakukan oleh Qorun. Masih ingat dengan Qorun, kan? Masih, Bu, yang harus dengan harta, ya, Bu, ditimbuni, oleh Allah karena dibenamkan, ya, terhadap harta tersebut. Ya, Bu. Jadi Masih ingat, Bu. Masih ingat, kan? Jadi Ya, dari Bu. situ pun dapat kita pelajari, dapat kita ambil pelajaran bahwa kehidupan dunia ini adalah sebagai ladang untuk kehidupan Di akhirat, Bu. nanti. Mungkin sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan, karena materinya pun tidak serumit materi yang kemarin. Ini dapat kita pahami karena dalam kehidupan sehari-hari kita juga. Tapi sebelum kita tutup pada pembelajaran hari ini, di sini anak-anak Ibu ada tugas yang harus diselesaikan. Baik, Bu. Buku paket, Bu. Iya, buka buku paket halaman 37. Ya, Bu. 37. Sudah? Bu. Mbak Ila, tolong buka buku paket halaman 37. Di situ kan ada gambar, Bu. Ya, Bu. Halaman berapa tadi, Bu? Halaman 23. Ya, Bu. Sudah dibuka. Di situ kan ada gambar dan ada di situ materi-materi tentang keseimbangan hidup dunia dan akhirat, kan? Ya, Bu. Jadi tolong anak-anak Ibu pahami dan uraikan nanti di situ, dan bikin sebuah berbentuk resum, tapi resumnya hanya terbatas, yaitu satu lembar kertas. Ya, Bu. Baiklah, sudah paham? Sudah, Bu, insyaallah. Minggu ke depan Ibu akan melihatnya dan menilainya. Ya, Bu. Baiklah, karena waktu kita juga sudah habis, sekarang mungkin Ibu tutup. Jadi kalau masih ada yang ingin ditanyakan, masih ragu, kita lanjutkan minggu kemarin, karena waktunya pun sudah menunjukkan sudah habis waktu kita hari ini. Baiklah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.